Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang rasul-rasul dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 253 tentang keistimewaan dan perbedaan derajat rasul-rasul. Ayat tersebut menjelaskan mengenai tingkatan rasul dan hikmah perbedaan manusia. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya, dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti yang sangat jelas, mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi mereka berselisih, sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Setelah pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah salah seorang rasul yang diutus Allah. Di sini dijelaskan kedudukan para rasul di sisinya dan keadaan umat mereka setelah kepergian para rasul itu. Rasul-rasul yang mulia dan tinggi derajatnya yang telah kami sebutkan itu, kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain dengan keutamaan yang diberikan kepada mereka. Di antara mereka ada yang Allah berfirman dengannya secara langsung dan mengajaknya berbicara sesuai keagungannya, seperti Nabi Musa saat berada di Tursina dan Nabi Muhammad saat Mikraj di Sidratul Muntaha. Dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat, seperti Nabi Muhammad yang dibekali dengan ajaran yang bersifat universal. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat yang menjadi bukti kebenaran risalah yang ia bawa, seperti menyembuhkan anak yang terlahir buta, orang yang menderita penyakit belang, menghidupkan orang yang sudah mati, dan sebagainya. Semua atas izin Allah. Dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu Jibril, yang selalu berada mendampingi dan memberinya dukungan hingga ia diangkat oleh Allah ke langit. Para rasul itu datang dengan membawa petunjuk, agama kebenaran, dan beberapa penjelasan. Maka sudah semestinya semua manusia beriman, tidak berselisih dan saling memerangi. Tetapi kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang datang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, bertengkar, mengutuk, dan berkelahi sebagai puncak perselisihan mereka. Yang lebih buruk lagi, perselisihan mereka justru terjadi setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka. Bukti-bukti itu mereka putar balikkan dan disalahfahami, tetapi Allah tidak menghendaki sehingga mereka berselisih, dan perselisihan itu mengantar mereka ke dalam pertengkaran, saling mengutuk, berkelahi, dan atau saling membunuh. Maka dari perselisihan itu juga mengakibatkan ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka umat para rasul itu berbunuh-bunuhan setelah terjadi perselisihan sesama mereka. Demikianlah kalau menghendaki tidak terjadi perselisihan itu, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya sesuai hikmah dan kebijaksanaannya. Rasul-rasul yang telah kami sebutkan, masing-masing kami lebihkan satu dari yang lain. Di antara mereka ada yang kami ajak bicara tanpa perantara, seperti Musa.
Ada yang derajatnya kami angkat melebihi yang lain, yaitu Muhammad, yang risalahnya berlaku untuk umum. Syariatnya sempurna dan sekaligus menjadi penutup semua risalah. Di antara mereka terdapat Isa putra Maryam yang kami berikan mukjizat seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan, dan orang yang berpenyakit lepra. Ia kami perkuat dengan Jibril, Ruhul Kudus. Para rasul tersebut datang dengan membawa petunjuk, agama kebenaran, dan beberapa penjelasan. Maka sudah semestinya semua manusia beriman, tidak berselisih, dan tidak saling memerangi. Jika Allah menghendaki manusia untuk tidak saling memerangi setelah kedatangan para rasul dengan membawa bukti yang jelas kepada kebenaran, niscaya tidak akan ada peperangan dan perselisihan. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, maka mereka tetap berselisih. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, mereka tidak akan saling membunuh dan berselisih, bahkan mereka akan berada dalam kebenaran. Akan tetapi Allah melaksanakan kehendaknya sesuai dengan hikmah yang Dia tentukan.